Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Tentunya saya berharap kita semua masih dalam kondisi yang baik-baik saja dan masih tetap sehat walaupun COVID belum berakhir. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita, yang dimana terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Apabila kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan hingga pada saat ini, di tengah kondisi kami pada saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tenangkanlah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan bukalah hati kami sebesar-besarnya sehingga apa yang kami dengar dapat kami terapkan atau lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik
sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Gereja Pejuang Kebenaran. Gereja Pejuang Kebenaran. Istilah pejuang adalah istilah yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita tentunya. Ada contohnya seperti pejuang skripsi untuk teman-teman kita yang masih berkuliah. Ada juga pejuang kemerdekaan. Ada pejuang kereta, yang dimana dalam aktivitas sehari-harinya dia selalu menggunakan kereta sebagai transportasi utamanya. Ada juga pejuang cinta, dan masih banyak pejuang lainnya. Namun pada kali ini, pada saat ini, kita diajak untuk menjadi pejuang kebenaran. Untuk memahami makna dari pejuang kebenaran, kita diajak untuk merenungkannya dari apa yang telah kita baca tadi secara bersama-sama, yang dimana terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memiliki sebuah kebiasaan ketika dia sedang berkunjung pada sebuah kota. Kebiasaannya ialah Paulus selalu berusaha untuk bertemu atau menemui orang-orang Yahudi di kota yang sedang ia kunjungi. Alasannya sederhana, ia ingin mengabarkan Injil. Begitupun ketika Paulus berada di kota Roma, ia ingin bertemu dengan para pemimpin komunitas Yahudi yang ada di tempat itu untuk memberitakan Injil. Namun selain itu juga, Paulus pada waktu itu ingin menjelaskan alasan kedatangannya ke Roma, yang dimana dengan tujuan agar para pemimpin-pemimpin komunitas Yahudi yang ada tidak menjadi salah paham atas kedatangan Paulus. Kita ketahui bahwa Paulus pada waktu itu sedang memiliki status sebagai seorang tahanan rumah. Karena ia sedang berada dalam status tersebut, ia tidak bisa bebas untuk bertemu dengan banyak orang, maka ia mengundang para pemimpin-pemimpin tersebut untuk datang ke tempatnya. Di dalam pertemuannya itu, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak pernah sama sekali melawan bangsa dan adat istiadat mereka. Poin utamanya yang Paulus katakan bahwa Paulus tidak pernah sama sekali melawan bangsa dan adat istiadat mereka. Bahkan apabila kita baca di ayat yang ke-18, Bapak Ibu, pemerintahan Roma pun telah menyatakan bahwa Paulus tidak bersalah. Tapi apabila kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-19, Paulus melakukan banding kepada kaisar, yang mana kita seringkali ketika melakukan banding itu adalah dalam persidangan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan naik banding untuk mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut. Namun dia naik banding, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, si Paulus naik banding kepada kaisar itu disebabkan oleh karena orang Yahudi sendiri yang menentang hal tersebut. Bisa kita baca di ayat yang ke-19. Karena begitu menariknya dan banyaknya yang diperbincangkan oleh Paulus terhadap para pemimpin-pemimpin komunitas Yahudi pada waktu itu, maka pertemuan mereka pun berlanjut. Tidak hanya satu kali pertemuan yang mereka lakukan.
Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa pertemuan itu ternyata tidak cukup satu kali karena para pemimpin itu masih ingin mendengarkan penjelasan yang lebih lanjut dari Paulus. Lalu apa yang dibicarakan oleh Paulus di dalam pertemuannya mereka yang kedua? Di ayat yang ke-23 bisa kita lihat bahwa Paulus pada waktu itu menjelaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan orang Yahudi. Lalu di ayat yang ke-24, di situ Paulus mengatakan bahwa Paulus mencatat karakteristik respon orang Yahudi terhadap Injil. Kita bisa lihat juga nanti di dalam pasal yang ke-13 ayat yang 46, juga di dalam pasal 18 ayat yang ke-6. Bahkan di Roma juga telah tertulis di dalam pasal yang ke-7, di pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di mana di dalam bacaan-bacaan tersebut Paulus mencatat karakteristik atau respon orang Yahudi terhadap Injil pada waktu itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, memang jauh sebelumnya Tuhan telah berkata kepada Yesaya bahwa orang Yahudi tidak akan pernah percaya pada pesan Allah yang disampaikan si Nabi kepada mereka. Itu sudah lama Yesus mengatakan kepada Yesaya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang 10. Yang dimana Paulus juga melihat hal tersebut, bahwa Paulus melihat bahwa firman Tuhan kepada Nabi Yesaya juga terjadi pada dia pada saat itu. Oleh karena itulah maka Paulus kemudian memutuskan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Di dalam perjalanan kita kisah para rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, sayang sekali kisah para rasul justru berakhir bukan dengan keselamatan bangsa Israel, tetapi dengan penolakan mereka terhadap Injil. Meski demikian, Injil masih terus diberitakan, lalu dipercayai oleh orang-orang yang non-Yahudi. Maka kisah para rasul menjadi kisah penyebaran Injil, bisa dikatakan demikian. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, mulai dari orang Yahudi sampai kepada orang non-Yahudi. Kita, orang non-Yahudi yang hidup 20 abad setelah kisah para rasul, adalah bagian dari kisah penyebaran Injil tersebut. Di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Paulus begitu menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil dan meyakinkan orang-orang tentang Yesus. Semangatnya tetap bergelora untuk mewujudkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Hal ini dapat menunjukkan atau membuktikan betapa antusias dan dedikasi dari Paulus di dalam menyebarkan Injil. Apakah ada hasilnya? Ada. Apakah ada orang yang percaya? Ada. Namun tidak sedikit yang menolak. Sebagai orang percaya, kita diminta selalu siap di dalam memberikan pertanggungjawaban iman kita. Ini merupakan salah satu cara di dalam kita memberitakan Injil. Kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk tugas penting tersebut. Sama halnya dengan para pejuang skripsi, pejuang cinta, ataupun pejuang lainnya. Mereka akan menggunakan segala kesempatan yang ada, kesempatan yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya untuk dapat menciptakan, mewujudkan, mendapatkan
apa yang menjadi tujuannya. Pejuang skripsi akan menggunakan setiap waktu yang ada untuk belajar, untuk mencari bahan, untuk mencari data-data, agar pada akhirnya tulisannya dapat selesai. Begitu juga dengan para pejuang lainnya. Lalu, apakah tidak ada hambatan? Tentunya ada. Hambatan, persoalan, bahkan penolakan bisa saja kita hadapi atau dapati ketika kita sedang berjuang. Pada saat ini kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus, tentunya pada besok hari. Dimana seringkali di dalam kita merayakan 17 Agustus ini kita selalu diajak untuk mengingat perjuangan para pahlawan. Kita diajak untuk mengingat bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan kita pada waktu itu. Dan kita juga diajak untuk bagaimana dapat bisa melanjutkan perjuangan mereka. Kita sudah 75 tahun kita merdeka. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang kita perjuangkan saat ini? Apa yang bisa kita berikan bagi negara kita saat ini? Membantu pemerintahan di dalam setiap programnya, menjaga solidaritas, menghargai perbedaan. Nampaknya jawaban-jawaban itu sudah sangat klasik bagi kita. Namun, apakah kita sudah dapat melakukan itu semua dengan maksimal? Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih berada di tengah-tengah kondisi yang sama-sama sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Yang sampai saat ini kita masih belum mengetahui di mana ujungnya. Kita sama-sama merasakan dampaknya. Namun, kita akan tetap berada pada situasi seperti ini apabila kita tidak berjuang bersama-sama untuk melawannya. Melawannya dengan apa? Marilah kita mulai dengan patuh di dalam menjalankan setiap protokol-protokol yang ada. Protokol kesehatan menjadi sebuah perjuangan kita pada saat ini. Berat, iya berat, susah. Mengapa? Karena itu sudah berada di luar zona nyaman kita. Namun apakah mungkin kita bisa lakukan? Jawabannya tentu sangat mungkin. Gereja sebagai pejuang kebenaran. Bagaimana kita dapat memaknai hal tersebut di dalam kehidupan kita bergereja? Kita pada saat ini kita memasuki masa-masa yang dimana akan dilakukan pemilihan pengurus Pelkat periode yang baru. Mulailah dengan membuka hati dan memberikan diri kita di dalam pemilihan tersebut. Jangan hanya diam, jangan hanya sebagai komentator, tapi marilah kita masuk, bergabung, dan kita bisa berjuang bersama-sama untuk senantiasa menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak bisa berjuang ketika kita hanya diam. Kita tidak bisa berjuang ketika kita hanya bicara. Kita harus bergerak. Pada hari Minggu lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendengarkan salah seorang pendeta yang mengatakan bahwa status kita itu sudah sangat jelas, yaitu sebagai anak Allah. Dengan status seperti itu, sudah jelas bahwa kita sebagai anak, dan anak tidak pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Di dalam kita berjuang, ketika kita memperjuangkan kebenaran, persoalan, hambatan, penolakan, itu pasti akan kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita, menopang kita, dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tinggal bagaimana kita meresponnya, merespon segala persoalan yang kita hadapi. Apakah kita tetap bisa setia untuk menjadi pejuang, atau kita justru lari meninggalkan Tuhan kita? Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar ini dapat kami terapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi pejuang-pejuang kebenaran di tengah kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan ketakutan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasalah topang kami, bantu kami Tuhan, sehingga kami tidak takut dan kami tetap berani untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran di tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, terima kasih. Amin.